Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Agustin Darmawan. Saya mahasiswa UT dari Fakultas Ilmu Hukum Sosial dan Politik. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara dan saat ini saya menjalani semester keempat. Dan dalam video ini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Irfan Esos MAP selaku dosen dari Matkul Administrasi Perkantoran. Dan dalam video kali ini saya akan memenuhi tugas kedua dari sesi kelima, yaitu apa arti dari efisiensi anggaran di sektor pendidikan, dampak positifnya dan kendalanya apa, lalu strategi apa yang harus kita lakukan ketika kendala tersebut muncul dalam implementasinya. Jadi sebelum kita memasuki pembahasan inti, apa sih arti dari efisiensi anggaran? Jadi efisiensi anggaran itu kita menggunakan dana yang tersedia secara sebaik-baiknya dengan mengutamakan prioritas, mencari strategi agar dana tersebut lebih tepat sasaran kepada mahasiswa dan siswa di dalam sektor pendidikan. Jadi apa dampak positif dari efisiensi anggaran di dalam pendidikan? Yang pertama adalah optimalisasi sumber daya. Jadi sekolah harus bisa memprioritaskan investasi pada kebutuhan penting yang harus ada di sekolah. Contohnya di era zaman sekarang, di era digital harus disediakan internet. Lalu yang kedua ada peningkatan kualitas dan sarana pembelajaran. Ini memang penting biasanya, terutama dalam perbaikan infrastruktur sekolah, ataupun pengadaan laboratorium ataupun pengadaan kelas-kelas modern lainnya. Ini juga harus dilakukan secara kondusif dari sekolah untuk perkembangan kompetensi siswa. Dan yang paling penting adalah inovasi dan penerapan teknologi. Jadi efisiensi anggaran ini membuka peluang yang bagus untuk integrasi teknologi dalam dunia pendidikan. Contohnya pengadaan e-learning yang mulai marak dilakukan oleh sekolah-sekolah dan guru-guru tentunya untuk menciptakan metode pengajaran yang lebih dinamis. Selain dampak positif, efisiensi anggaran tentunya memiliki tantangan yang kerap terjadi. Contohnya seperti pengurangan kualitas operasional yang tidak digunakan dengan hati-hati, seperti tidak adanya pelatihan guru ataupun pengurangan kompensasi pada guru. Ini juga dampaknya bisa negatif pada motivasi dan kualitas pengajaran yang diberikan guru kepada muridnya. Nah, jadi bagaimana sih caranya untuk menghadapi tantangan yang dialami dari efisiensi anggaran yang dilakukan oleh sektor pendidikan tersebut adalah salah satunya saya berikan contoh, diperlukan perencanaan yang matang dan pemantauan berkala dari pengguna anggaran. Pendekatan partisipasif dari warga sekolah, semisal dari pemerintah, lalu turun ke kepala sekolah, lalu turun ke guru-guru, ataupun ikut serta orang tua juga penting dalam pemantauan efisiensi anggaran pendidikan ini, supaya kolaborasi dan transparansi yang menyeluruh ini dapat dirancang dengan baik dan tetap mendukung kualitas pendidikan sekaligus menghindari pemborosan yang terjadi. Jadi semisal akan ada efisiensi anggaran dibicarakan dengan orang tua siswa juga, begitu juga dengan pihak dari sekolah, guru-guru dan warga sekolah lainnya. Jadi dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bila adanya efisiensi anggaran di dunia pendidikan, semuanya akan berjalan dengan lancar dan efisien, terutama dalam penggunaan dana yang harus digunakan secara optimal dan memang harus dimanfaatkan untuk lancarnya pengajaran di sekolah. Itu saja penjelasan tentang efisiensi anggaran di sektor pendidikan pada video kali ini. Semoga kita dapat menambah ilmu bagaimana caranya memanfaatkan efisiensi anggaran ini dengan baik di dunia pendidikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kurang dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.